Baiklah, saya Regina Putri, NIM 1930110007 dari jurusan Teknik Kimia. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai senyawa hidrokarbon. Adapun poin-poin yang akan kita pelajari pada senyawa hidrokarbon ini yaitu yang pertama, penggolongan hidrokarbon, tata nama alkana, isomer alkana, sifat-sifat alkana, dan reaksi kimia pada alkana. Kita mulai dulu yang pertama yaitu penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon yang dilambangkan dengan huruf C dan atom hidrogen dilambangkan dengan huruf H. Hidrokarbon dibagi menjadi dua. Yang pertama, alifatik. Alifatik ini terdiri atas dua, yaitu jenuh dan tak jenuh. Alifatik ini merupakan ikatan rantai karbon yang terbuka. Jadi, alifatik terbuka jenuh berarti ini merupakan tunggal, dan tak jenuh merupakan rangkap. Yang termasuk ke dalam alifatik jenuh adalah alkana. Sedangkan yang termasuk ke dalam alifatik tak jenuh adalah alkena, alkuna, dan alkodiena. Alkana mempunyai rumus CnH2n ditambah 2. Alkena mempunyai rumus CnH2n. Alkuna CnH2n dikurang 2. Dan alkodiena sama dengan alkuna, yaitu C2H2n dikurang 2. Rantai yang bisa kita gambarkan pada alkana yaitu seperti ini. Sedangkan untuk alkena untuk alkuna dan alkodiena adalah seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam penggolongan hidrokarbon yang kedua, yaitu siklik. Siklik yaitu ikatan rantai karbon yang tertutup. Siklik terbagi dua. Alisiklik dan aromatik. Alisiklik terbagi dua. Ada tak jenuh dan ada yang jenuh. Yang jenuh disebut dengan sikloalkuna
Sedangkan yang tak jenuh yaitu sikloalkena. Sedangkan aromatik yaitu benzena. Sikloalkena bisa digambarkan seperti ini. Sikloalkena dan benzen inilah rantai siklik pada hidrokarbon. Selanjutnya contoh soal dari penggolongan hidrokarbon ini yaitu yang pertama, berdasarkan bentuk rantai karbon, kelompokkan golongan hidrokarbon berikut. Apakah alifatik jenuh, atau tak jenuh, alisiklik jenuh, atau tak jenuh, atau golongan aromatik. Yang A, yang B, baiklah, kita jawab terlebih dahulu yang bagian A. Setelah kita mempelajari mengenai penggolongan hidrokarbon, di sini kita bisa melihat bahwa rantai karbon yang A merupakan alifatik jenuh atau alkana. Jadi C memiliki hanya ikatan tunggal. Jadi yang A ini merupakan alifatik jenuh. Yaitu alkana yang memiliki rangkap tunggal. Sedangkan yang bagian B, kita bisa lihat pada penggolongan hidrokarbon yang siklik. Yang B ini ikatannya sangat mirip dengan alisiklik tak jenuh. Berarti B merupakan golongan hidrokarbon alisiklik tak jenuh, atau yang biasa disebut dengan sikloalkena. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 2.
adalah di antara rumus molekul berikut yang termasuk ke dalam golongan hidrokarbon jenuh adalah A, C2H6 dan C4H8, yang B, C3H8 dan C6H6, yang C, C3H4 dan C5H6, yang D, C4H10 dan C6H14, yang E, C4H8 dan C5H12. Baiklah, di sini yang ditanya yaitu rumus molekul yang termasuk ke dalam golongan hidrokarbon jenuh. Kita tahu hidrokarbon jenuh itu adalah alkana yang memiliki rumus CnH2n ditambah 2. Jadi, pada ABCDE ini kita harus mencari rumus molekul yang sama dengan rumus yang diberitahu tadi. Baiklah, kita tes yang A. C2H6. C berarti 2, H2 dikali 2 4, ditambah 2 berarti C2H6 ini salah. Yang C4H8. C4H8 berarti ini salah karena tidak ditambah 2. Yang selanjutnya yaitu C3H8. Ini benar. Tetapi kita harus mencari dulu terlebih dahulu C6H6. Jika C-nya 6, H berarti harusnya adalah 14. Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Jadi yang C, C3H4. C3H4 berarti ini juga salah karena seharusnya jika C3 berarti H-nya adalah 11. Selanjutnya C5H6. C5H6 juga salah. Kita cari yang D. Yang D, C4H10. C4H10 berarti C4H2 dikali 4 8 tambah 2 10 berarti C4H10 benar. Lalu kita tes C6H14. C6H14 6, 2 dikali 6 12 tambah 2 14 berarti ini benar. Kita cek yang E. C4H8. C4H8 udah otomatis itu salah. C5H12. C5H12 itu benar. Berarti yang D benar, sedangkan yang E salah. Jadi jawaban dari soal nomor 2 yaitu yang D, C4H10 dan C6H14. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian selanjutnya yaitu yang B. Tata nama alkana dan isomer alkana. Isomer adalah Isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus
tetapi memiliki rumus struktur yang berbeda. Contohnya yaitu contoh C4H10 C4H10 CH3 CH2 CH2. Selanjutnya CH CH3 dan CH. Ini contohnya yaitu C4H10. Ini merupakan rumus struktur dari C4H10. Ini juga merupakan rumus struktur dari C4H10. Tetapi ini merupakan rumus struktur yang berbeda. Ini disebut N-butana. Dan yang ini A dan ini B. Dan bagian yang B disebut dengan 2-metil propana. Contoh selanjutnya yaitu C5H12. Yang A C B 3, 6, 9, 10, 11, 12. Yang ketiga, rumus strukturnya yaitu CH3 dan CH3. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang ketiga ini memiliki rumus molekul yang sama, tetapi memiliki rumus struktur yang berbeda. A, tata namanya yaitu N-pentana. N-pentana. Yang B, 2-metilbutana. Yang C, 2,2 metil propana. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sifat-sifat alkana.
sifat alkana, yaitu yang pertama sifat fisika. Sifat fisika dari alkana yaitu semakin panjang rantai karbon, maka massa molekul relatif akan semakin besar dan titik didih akan semakin tinggi. Yang kedua, jika rantai tersebut banyaknya bercabang, maka titik didihnya akan rendah. Dan yang ketiga, alkana sukar larut dalam air dan mudah larut pada pelarut yang kurang polar. Yang B, sifat kimia. Yang pertama, alkana kurang reaktif. Yang kedua, terjadi reaksi pembakaran. Yang ketiga, terjadi reaksi substitusi. Contoh dari reaksi substitusi ini yaitu CH4 ditambah Cl2 menghasilkan CH3Cl ditambah HCl. Selanjutnya kita akan membahas materi terakhir yaitu reaksi-reaksi kimia pada alkana. Reaksi kimia pada alkana. Reaksi kimia pada alkana. Yang pertama, reaksi pembakaran. Yang pertama, pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Sedangkan pada pembakaran tak sempurna, menghasilkan CO dan H2O. Selanjutnya reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah
reaksi pergantian. Contoh dari reaksi pembakaran yaitu sempurna, C4H10 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Di sini hanya 4, di sini hanya di sini C-nya 4, di sini C-nya hanya 1. Jadi kita harus menyamakan reaksi ini terlebih dahulu. Jadi yang didapatkan yaitu 2C4H10, 13O2, 8CO2, dan 10H2O. Untuk pembakaran tak sempurna, contohnya yaitu C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO ditambah H2O. Hasilnya yaitu 2C3H8 ditambah 7O2 menghasilkan 6CO ditambah 8H2O. Untuk reaksi substitusi yaitu CH4 ditambah Cl2 menghasilkan CH3Cl ditambah HCl. CH3Cl adalah sikloalkana. Baiklah, pada video kali ini ada 5 pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu yang pertama, sebutkan sifat kimia dan sifat fisika dari alkana. Sifat fisika dari alkana yaitu senyawa yang memiliki rantai panjang, maka molekul relatifnya akan lebih besar dan titik didihnya akan semakin tinggi. Jika rantai karbonnya itu banyaknya bercabang, maka titik didihnya akan semakin rendah. Yang ketiga, alkana sukar larut dalam air, tetapi mudah larut pada pelarut yang kurang polar. Yang selanjutnya yaitu sifat kimia. Sifat kimia dari alkana yaitu alkana tidak reaktif. Yang kedua, adanya reaksi pembakaran. Yang ketiga, adanya reaksi substitusi atau pergantian. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun atas atom karbon atau biasa disebut dengan atom C dan hidrogen yang biasa dilambangkan dengan huruf H. Selanjutnya, bagian dari hidrokarbon. Pertanyaan ketiga yaitu bagian dari penggolongan dari hidrokarbon. Hidrokarbon itu terbagi atas 2, yaitu alifatik dan siklik. Alifatik terdiri dari alifatik jenuh dan alifatik tak jenuh. Alifatik jenuh terdiri atas alkana, dan alifatik tak jenuh terdiri atas alkena, alkuna, dan alkadiena. Jadi, alkana memiliki rumus Cn H2n ditambah 2, alkena memiliki rumus Cn H2n, alkuna memiliki rumus Cn H2n dikurang 2, dan alkadiena memiliki rumus Cn H2n dikurang 2. Baiklah, pertanyaan yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan isomer? Isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi memiliki rumus struktur yang berbeda.
Pertanyaan yang kelima, reaksi apa saja yang terdapat pada alkana? Yang pertama yaitu reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran terbagi dua, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O, sedangkan reaksi pembakaran tak sempurna menghasilkan CO dan H2O. Dan untuk reaksi substitusi yaitu reaksi pergantian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.